Jadi dia nggak yang berminyak banget ya sahabatku, karena santannya nggak banyak. Sekarang aku masukkan blendonya. Blendo apa blondo sih? Galendo kalau bahasa Sundanya. Dengan cara seperti ini kita akan menghemat banyak minyak kelapa, akan mendapatkan kuah rendang yang berlimpah-limpah. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak rendang yang gampang, masaknya nggak berjam-jam, rasanya enak, dan rendangnya nggak banyak minyak. Gimana cara memasaknya? Ayo kita mulai sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Sahabatku, pernah nggak kamu masak rendang yang bumbu rendangnya banyak banget minyaknya, lalu kamu bingung minyaknya mau diapain, akhirnya minyaknya itu dibuang-buang. Bener kan? Nah, kali ini aku mau memasak rendang yang minyaknya tuh nggak banyak kayak gitu. Minyaknya bisa kita gunakan untuk yang lain. Artinya aku memasak rendang tidak langsung menggunakan dari santan yang banyak. Aku jadikan minyak kelapa dulu. Jadi ini adalah blondo kelapa atau galendo kelapa. Kalau orang Bangka bilangnya ini tai minyak. Ini adalah ampas minyak kelapa. Kemarin aku masak minyak kelapa dari 8 butir kelapa, menghasilkan hampir 2 liter minyak kelapa. Seperti ini minyak kelapanya, ini hanya sisanya karena dari 2 liter minyak kelapa itu sudah aku gunakan untuk menggoreng ikan, memasak, dan sebagainya. Jadi kalau kita masak rendang yang langsung dari santan, tentunya minyaknya kan jadi sudah berwarna merah, sudah ada rasa, sudah ada bumbu, nggak bisa digunakan untuk menggoreng. Nah, ini yang akan aku gunakan nanti untuk memasak rendangnya. Nah, selain ada blondo kelapa, ada juga ambu-ambu. Ambu-ambu ini adalah kelapa yang disangrai dari kelapa parut sampai jadi lebih gosong lagi dari ini ya, lebih coklat lagi. Ini masih setengah mateng. Nanti akan aku matengin lagi ini ya. Nah, ini nanti akan digiling di blender sampai halus banget, sampai jadi kayak pasta coklat. Bisa di blender dan bisa ditumbuk. Dan yang lebih penting lagi adalah di sini kita harus tahu bumbu basah, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, dan juga bumbu-bumbu keringnya. Itu yang terpenting harus kita tahu. Nah, supaya sahabatku tidak ketergantungan untuk membeli bumbu jadi di pasar. Itu ya tujuan aku membuat konten kali ini, supaya bisa kamu share ke teman-teman kamu. Dan ini aku memasak daging sapi sebanyak 3,5 kilo. Sebenarnya resep ini bisa untuk memasak dari daging sapi 3,5 kilo sampai 6 kilo daging sapi. Nah, tinggal sahabatku kalau mau banyakin dagingnya juga boleh ya. Tapi kalau ini aku memang ingin memasak rendang yang bumbu rendangnya tuh banyak banget, tidak berminyak. Untuk kamu yang ingin jual rendang, tanda petik ya, yang bumbu rendangnya banyak, nggak pelit-pelit bumbu rendang, kamu bisa gunakan cara aku ini. Dan sekarang kita akan mulai memasaknya. Sekarang kita mau membuat bumbu keringnya. Ini ada jinten, adas wangi atau adas manis, ada cabai Bali atau cabai Jawa, ada kayu manis dan bunga lawang. Ini nggak usah ditumbuk, taruh aja. Lalu ada cengkeh, ini aku haluskan aja. Kemudian ada kapulaga. Kapulaganya ini akan aku ambil bagian dalamnya saja. Kulit warna putihnya ini tidak aku masukkan. Tuh ya, ambil bagian hitamnya saja. Karena kalau kulitnya kita ambil, itu nanti bumbu rendangnya akan jadi seret, nggak enak dimakan. Sebenarnya ada satu macam bumbu kering lagi yang biasanya digunakan oleh orang Padang, yaitu kelabet. Hanya saja aku nggak punya kelabet. Nggak apa-apa ya sahabatku, ketinggalan satu. Kalau mau kasih kelabet, jangan kebanyakan, karena kelabet itu rasanya agak getir.
agak pahit dia. Kelabet itu bentuknya seperti biji jambu klutuk. Sudah selesai kita mengupas kapulaganya. Sekalian aja aku masukkan. Ini adalah lada bubuk atau merica bubuk. Aku gunakan lada putih. Lalu ada ketumbar bubuk. Inilah rahasia bumbu kering, bumbu rendang. Kita akan tumbuk sampai sehalus mungkin ya sahabatku. Sudah halus berkat Marpua dan Hotman. Kita saring dulu ya sahabatku. Ini kasihan banget, saringan aku udah patah. Padahal saringannya bagus. Kalau bikin bumbu kering harus diayak ya sahabatku, supaya nanti pas kita makan bumbu rendangnya tuh enggak ada yang mengagetkan atau mengejutkan. Umpama kekunya cengkeh gitu ya kan, atau kekunya biji lada, copot nanti gigi emasnya. Masih ada sisa segini, kita sisihkan aja ya. Ini udah halus banget, udah harum rendang banget. Selanjutnya aku mau iris-iris serai. Ini aku namakan bagian bumbu basah. Serainya kita iris tipis-tipis saja. Nanti akan kita blender sampai halus. Kemudian ini aku gunakan jahe. Serai, jahe ini wajib ada ya sahabatku. Lalu ada kemiri. Kita potong-potong dulu kemirinya. Karena kalau tidak dipotong-potong, biasanya dia hanya muter-muter di dalam blender. Kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya juga aku keprek-keprek dulu sebelum masukin ke blender. Supaya nanti tidak ada yang tidak terpotong. Karena udah beberapa kali aku males gitu ya kalau taruh di blender. Mau semahal-mahalnya blender, secanggih-canggihnya, suka ada yang dia masih utuh aja, bulet. Sahabatku pernah nggak mengalami kayak gitu? Beda chopper ya. Kalau chopper sih memang dia langsung kepotong. Hanya saja chopper tuh kan nggak bisa yang halus banget. Itu bedanya ya chopper sama blender. Selanjutnya bawang merah. Bawang merah juga aku potong-potong aja untuk memudahkan. Jadi kalau kita masak berani bumbu banyak-banyak gini, pasti rasanya enak ya sahabatku. Sudah selesai aku potong-potong bumbu-bumbunya. Kita mau masukkan ke dalam blender. Kita gunakan sedikit santan encer. Sudah halus. Biasanya kalau blendernya bagus, kita cukup blender selama 1 menit saja. Selanjutnya kita akan potong-potong daging sapinya. Ini bagian khas dalam sahabatku. Kita bagi 2 aja ya, biar agak gede-gede potongannya. Jadi kalau untuk dijual, sesuaikan dengan harga jualnya ya sahabatku. Kalau kegedean nanti malah rugi. Jangan kekecilan juga, karena nanti dia akan ciut ketika dimasak. Ini tebalnya sekitar 2,5 cm dan lebarnya sekitar 8-10 cm. Nanti dia akan menciut ketika dimasak. Daging sapi ini sebelumnya sudah aku bersihkan ya sahabatku. Sudah aku buang bagian kotornya. Sudah aku tap-tap pakai tisu.
Ini aku belinya kemarin sahabatku. Jadi dia sudah masuk freezer karena baru sempat aku mengolahnya hari ini. Jadi ciri-ciri daging sapi yang sudah masuk ke freezer, dia agak berair ya sahabatku. Kalau yang baru dibeli dari pasar, dia kering nggak ada air. Jadi kalau sahabatku beli daging sapi nih di pasar, kalau basah-basah, yaitu ciri-cirinya pernah dibekukan atau mungkin pernah kena air. Kalau yang tidak kena air, dia nggak basah kayak gini. Ini sudah pernah beku ya, jadi dia basah. Kita masukkan daging sapi ke dalam panci presto. Sesuai dengan janji aku tadi, kita akan masak rendang, nggak pakai ribet, yang gampang aja. Kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Kita bilas blendernya. Masukkan bumbu kering yang sudah kita tumbuk halus, kayu manis dan bunga lawang, cabai yang sudah dihaluskan. Ini cabenya sudah aku haluskan tadi supaya nggak kelamaan syutingnya sahabatku. Lengkuas yang sudah dihaluskan. Ini adalah lengkuas ya. Ada tips lagi dari aku. Lengkuas ini bisa menghasilkan bumbu rendang yang lebih banyak. Pakaiin aja lengkuas yang agak banyak supaya bumbu rendangnya kelihatannya banyak. Daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Kita masukkan garam. Kita masukkan sedikit lagi santan encernya. Jangan kebanyakan ya sahabatku, nanti prestonya bakal meluap. Kita aduk rata. Nah, untuk sahabatku yang orang Padang, misalnya kurang sesuai cara masak aku, cara masak orang tuh berbeda-beda ya sahabatku. Kan kalau rendang asli itu kan dimasak tidak pakai presto, dimasak sampai 6-8 jam. Karena zaman dulu memang belum ada panci presto. Kalau sudah ada panci presto begini, kita bisa hemat waktu. Jadi masak itu bukan menjadi satu hal yang menakutkan. Yang penting hasil akhirnya enak rasanya, mantap surentap, jos marko jos. Kita taruh di atas kompor dan kita nyalakan api. Kita tutup dan kita akan masak selama 7 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Setelah 7 menit, matikan kompor dan biarkan hingga uapnya turun hingga panci prestonya aman untuk dibuka. Jadi selama itu dia masih proses memasak kurang lebih 20 menit hingga 30 menit. Nanti setelah suhunya turun baru aman untuk dibuka. Ingat, dihitung sejak panci prestonya berbunyi ya. Sahabatku, ini sudah mulai berbunyi. Kita hitung ya, 7 menit dari sekarang. Dan ini sudah 7 menit, kita mempresto daging sapinya. Kita matikan kompor, jangan dibuka dulu. Tunggu sampai uapnya turun, nanti baru dibuka. Sekitar 20-25 menit. Ini namanya ambu-ambu, kelapa gongseng. Panci prestonya sudah aman untuk dibuka. Ini sudah sekitar 30 menit aku istirahatkan. Wow, harum sekali. Ini kuahnya masih banyak, tapi daging sapinya sudah mulai empuk. Kita akan pindahkan ke wadah lain, ke wajan. Akan dimasak seperti biasanya. Jadi di sini kita sudah menghemat lumayan banyak waktu ya. Kita pindahkan ke wajan. Lihat sahabatku, warnanya sudah rendang banget. Pelan-pelan ya keluarin dagingnya. Kalau enggak bakal nyiprat-nyiprat kemana-mana. Ini hanya sebuah ide ya sahabatku, khususnya buat sahabatku yang tidak banyak waktu. Dan rendang aku ini tidak banyak minyak.
Karena sampai di sini pun aku belum menggunakan santan kelapa, baru menggunakan santan encer. Dan yang terpenting adalah santannya ini aku peras menggunakan air kelapa. Sekarang kita masukkan santan kental. Kita aduk rata lagi sambil kita nyalakan kembali api kompornya. Kita masak dulu sampai kuahnya menyusut. Namanya juga rendang ya, tetap harus dikasih santan. Kita masak lagi sampai kuahnya menyusut dan daging sapinya menjadi lebih empuk. Sementara menunggu rendangnya dimasak, kita akan tumbuk ambu-ambunya. Kita tumbuk sampai sehalus mungkin, sampai berminyak seperti pasta coklat. Jadinya seperti ini ya sahabatku, sudah seperti pasta coklat. Oh ya sahabatku, pastikan kita tidak menggongseng kelapanya terlalu hitam ya. Karena kalau terlalu hitam nanti ambu-ambunya akan pahit dan rendangnya jadi tidak enak. Kita akan keluarkan ambu-ambu dari tumbukan. Lihat, warna ambu-ambu aku ini persis seperti pasta coklat. Ini harum, rasanya masih manis, gurih. Ambu-ambu inilah yang akan menjadikan rendang berwarna coklat dan menjadi harum. Rendangnya sudah mendidih. Lihat, ini kental banget. Jadi dia nggak yang berminyak banget ya sahabatku, karena santannya nggak banyak. Sekarang aku masukkan blendonya. Blendo apa blondo sih? Galendo kalau bahasa Sundanya. Dengan cara seperti ini kita akan menghemat banyak minyak kelapa, akan mendapatkan kuah rendang yang berlimpah-limpah. Aku masukkan juga ambu-ambunya. Lihat, ambu-ambunya cakep banget. Jadi kalau bikin ambu-ambu kayak gini ya sahabatku, dia masih coklat, bukan hitam kayak kopi. Kita masak lagi, aduk pelan-pelan sampai mateng. Jadi dengan cara seperti ini, rendangnya tidak yang berminyak, bumbu rendangnya berlimpah-limpah. Orang kalau mau minta bumbu rendang kita nggak pelit. Dan untuk yang diet kepengen makan rendang, nggak usah khawatir karena minyaknya sudah aku singkirkan sebelumnya. Minyak kelapanya bisa digunakan untuk menggoreng, menumis dan sebagainya. Ini tinggal diaduk aja sampai dia benar-benar kering menjadi rendang. Kalau ini namanya gulai, masih gulai menuju kaleo. Harus diaduk terus ya supaya tidak gosong. Dan aku akan mengaduk sampai dia menjadi rendang. Sahabatku, lihat, ini bumbunya melimpah, tapi enggak yang berminyak. Ini udah sekitar 1,5 jam aku memasaknya. Lumayan lama juga ya, walaupun aku sudah menggunakan panci presto. Ini udah cukup tua menurut aku. Aku nggak suka rendang yang terlalu kering. Dan menurut aku kalau rendang itu warnanya tidak harus yang hitam. Asal dia coklat dan merah karena cabai, itu udah cakep. Segini aja udah cukup ya sahabatku. Ini harum banget. Kita angkat. Lihat sahabatku, rendangnya beneran kering tanpa minyak. Asli sahabatku, ini aku hanya menggunakan sekitar 3 butir kelapa ya untuk santannya. 2 butir deh. Dan sisanya aku gunakan blondo atau ampas minyak atau galendo kalau bahasa Sundanya. Jadi ini bisa makan bumbu rendang sampai puas tanpa khawatir banyak minyaknya. Sahabatku, lihat, warna rendangnya cakep banget dan ini tidak berminyak. Ini masaknya sekitar 1,5 jam setelah di presto. Jadi ini matang sempurna, harum banget. Ayo kita coba. Kita mau makan.
Biasanya kalau makan rendang, aku seneng banget, doyan banget makan bumbu rendang. Tapi biasanya juga banyak banget minyaknya. Nah, kali ini aku mau makan bumbu rendang yang kering tanpa banyak minyak. Dagingnya sudah empuk sempurna ya sahabatku. Sudah tak ada perlawanan ketika disuir-suir. Artinya ini sudah empuk banget. Kalau makan seperti ini biasanya aku suka pakai tangan. Tapi nggak usah deh, kita pakai sendok aja ya. Beneran sahabatku, ini aku bisa makan banyak tanpa harus merasa bersalah. Karena olahraganya aku kan capek ya. Jadi kalau habis makan berminyak itu kayaknya aduh mesti olahraga berapa lama lagi nih. Tapi kalau makan rendang yang nggak banyak minyak gini, aku bisa makan enak tanpa merasa bersalah. Ini enak banget. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan ide ini. Setiap orang punya cara memasak yang berbeda dan ini hanya idenya aku saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.